Ayolah, kada mengerti ulun paejar nang pian kisahkan tuh. Nah, كلام ما اقدرش اطمن روحي. Syariat itu seperti apa? Sholat 5 waktu, ya kah? Berbuat baik kepada orang. Syariat tuh bersikap lemah lembut kepada orang, beradab kepada orang yang lebih tua, pandai menghormati orang, itu syariat. Apalagi sedekah itu syariat, zakat itu syariat, sabar itu syariat. Tapi sabar itu sudah di batinnya. Tawakal itu syariat lah, syariat, tapi syariat sudah pada batin. Tapi namanya itu tarekat, jalan. Apalagi dalam hidup menolong orang lain itu syariat. Zakat itu syariat, haji itu syariat. Semua itu syariat. Tapi pertanyaannya adalah, semua syariat-syariat tadi adalah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Kenapa kita hanya asik dengan peraturan-peraturan Allah? Kenapa kita tidak asik dengan siapa yang membuat peraturan? Peraturan di sebuah sekolah. Kalau Anda di sekolah ini, Anda harus pakai baju seragam. Pakai baju seragam. Kadang-kadang peraturan itu tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Kadang-kadang peraturan itu ada hubungannya langsung dengan pelajaran. Peraturan tentang pakai baju seragam di sekolahan, ya kah? Jar saya Abdul Qadir, peraturan yang ada di dalam sekolahan. Sekarang pakai baju seragam, ada enggak hubungannya dengan pelajaran? Tidak ada. Ya enggak? Tidak pakai baju seragam pun yang namanya orang mau belajar, ya tetap dia belajar, iyalah. Jadi sekolah itu membuat peraturan kadang-kadang terhubung langsung dengan pelajaran, kadang-kadang tidak terhubung dengan pelajaran. Ada lagi yang lebih terhubung. Dan yang lebih terhubung apa? Kalau Anda mau sekolah di tempat ini, kata sang guru, Anda harus tepat waktu untuk belajar. Sudah ada enggak mulai hubungan dengan pelajaran? Sudah ada lah, sudah ada mulai. Tepat waktu. Kalau jam 8, dari jam 8 sampai jam sekian, mungkin pulang sekolah sampai jam 2 baru pulangan. Istirahat jam 10. Sudah ada terhubung. Tapi peraturan itu masih hanya terhubung saja, belum lagi ke dalam. Lebih jauh lagi. Ada peraturan di sekolah. Ada peraturan di sekolah. Kalau sekolah di sini harus mengerti pelajaran yang diajarkan. Nah, kayak apa tuh kira? Terhubung sudah dengan pelajaran? Terhubung pelajaran. Kalau mengikuti pelajaran di sini harus mengerti, karena itu si guru, baik guru, maka guru harus mengevaluasi pelajaran kepada anak-anaknya. Maka saat itu si murid harus mengerti apa yang dipelajarkan itu. Sudah sampai sana? Sudahkah sampai sana? Belum. Anda belum dikatakan lulus lagi di sana. Anda harus melewati tahapan demi tahapan pembelajaran itu sampai kamu mengerti semuanya. Apa itu yang dimaksud? Begitulah proses hidup kita memahami syariah itu. Syariah agama itu, coba saya katakan begini. Syariat tentang haji. Anda yang tidak naik haji ini perlu enggak bagi Anda? Hah? Belum perlu kan? Belum perlu. Haji, untuk haji, ya kah? Perlu atau tidak? Udah perlu. Zakat, kalau Anda miskin, perlu dah Anda pelajari. Hah? Sekedar tahu aja kan? Tapi melaksanakan bisa enggak? Enggak bisa. Ya kah? Puasa wajib Ramadan. Perlu kan atau tidak? Kapan perlunya? Hah? Pada bulan Ramadan perlunya. Begitu kan? Iya enggak? Syariat bagaimana? Syariat agama kita. Begitu kan? Lalu apa yang penting yang Anda pelajari? Yang Anda pakai terus menerus nanti sebagai tanggung jawab Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat itu. Apa? Hah? Sikap hidup kita dalam
sehari-hari. Bagaimana cara pandang kita, makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tiap hari akan kita hadapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya atau tidak? Iyalah. Iya, itu. Maka sabar itu menjadi ain, wajib ain kita pelajari. Karena kita berhadapan dengannya setiap hari dan setiap keadaan. Meskipun sesungguhnya ketika engkau sabar, engkau belum lagi sampai memahami Allah Subhanahu wa taala. Engkau masih belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa? Karena engkau melihat Allah masih dalam bentuk proses untuk melihatnya, bukan masih belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, bersama orang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Ayolah, kada mengerti ulun paejar nang pian kisahkan tuh. Nah, kada mengerti. Nang mengerti itu kayak apa? Ada kisah Pargum. Pargum tuh perkumpulan guring melandau. Pargum perkumpulan guring melandau. Ada bertiga orang di kampung. 3 orang bingung. Apa? Sekarang ini mau cari kerjaan, lulus SMA aja sudah 3 orang nih. Cari pekerjaan nggak sulit sekali, bukan main cari pekerjaan, tidak bisa ketemu. Akhirnya apa? Akhirnya yang satu berkata kepada yang satunya, bagaimana kita bisa bekerja? Setiap ada pengumuman mencari lowongan kerja, selalu ada syaratnya, Pak. Pengalaman kerja. Bagaimana mungkin kita sekolah lulus SMA ini punya pengalaman kerja? Kita kan cari kerja, kata Seko. Yang satunya berkata, iya betul benar dan betul, kata si satunya. Tahulah syaratnya selain kerja, Pak, bisa mengendalikan komputer. Kalau aku ini jarenang Sekong nih bisa aja Pak mengikuti komputer, memegang komputer, cuma menjalankan kada bisa. Ya ngalor lidur lah, yang ngarannya perkumpulan melandau tadi, guring melandau tadi, maka ada gawian ya Pak. Akhirnya ada inisiatif di antara mereka. Dah, kita cari duit. Siapa caranya cari duit? Kita bintaan aja kita mengemis. Nah, cam awak kurus. Dah, pakaian aja. Pakaian biasa, pakaian nang kisah digotong orang, dia anak ditanduk. Jadi kami mangkat berdua kan karena hal halus awak Sekong ya sudah kita minta. Ringkas kisah jadi pengemis. Nah, sehari 350.000 dapat, wah lumayan. Besoknya 300.000, wah lumayan. Wah, kalau kita teruskan ya pekerjaan ini, ya kah? Akhirnya terjadi apa? Pas masuk ke rumah orang nang sugih gonol, rumahnya besar rumahnya. Masuk sana. Assalamualaikum, belum keluar lagi. Sekali keluar pintu buka, anjing benar. Bukaan yang tiga nih lari, plak jatuh nang di tengahnya, nah jatuh sekalinya, maka betutup nang tuh. Buka ada keringatan diri lagi buka juga empat, maka pada lajunya pada nang lain. Sekalinya anjingnya kada menyelesaikan kada Pak di muka rumah aja nyebano bejulur ilat anjingnya. Esok hari kedua nih lagi. Salah kita jarang nomor 3 nih, jarang Sekong salah kita pinta-pintaan ketahuan orang juga sekalinya. Nah, artinya kenapa belum tentu kita berdiskusi 3 orang, berdiskusi 10 orang, 5 orang belum tentu benar, ya kah? Karena ilmu kita sama saja seperti mereka, ya kan? Nah, itu yang terjadi. Ada orang asik berdebat. Kenapa jadi berdebat orang? Tentang hukum syariat, halal haram, menurut yang satunya halal, menurut satunya haram, ya kah? Apalagi kenapa jadi mereka berbeda? Karena berbeda tingkatan. Boleh jadi yang satu SD, yang satu SMP. Boleh jadi sama-sama SMP masih pengetahuannya. Maka sekitar itulah yang terjadi. Iyalah. Nah, itu. Nah, kita teruskan. Maka berilah kesadaran pada dirimu. Jangan engkau lalai.